Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Anggota Exco PSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan perkembangan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, 3 pemain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sheini Patimana saat ini masih dalam proses naturalisasi. Mereka sebelumnya sudah datang ke Indonesia untuk merampungkan berkas-berkas tambahan untuk menjadi warga negara Indonesia. Terakhir, berkas ketiga pemain ini sudah berada di DPR RI. Namun, DPR masih dalam masa reses, sehingga proses naturalisasi ini sedikit terhambat. Selanjutnya, berkas akan dicek ulang dan akan diteruskan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk diresmikan. Proses naturalisasi Jordi sempat menjadi sorotan. Pasalnya, dia memilih meninggalkan klub KAS UPen dan bergabung dengan tim Liga Malaysia Johor Darul Ta'zim. Performa Jordi dikhawatirkan akan menurun karena tidak bermain di Eropa. Namun, Shin Taeyong dengan tegas meminta proses ini dilanjutkan karena mereka dibutuhkan di timnas Indonesia. Terbaru, Exco PSSI yang sekaligus mengawal proses naturalisasi, Hasan Abdul Ghani memberikan kabar. Melalui laman Instagram pribadinya, Hassani mengungkapkan foto bersama calon pemain naturalisasi tersebut. Menariknya, pada keterangan, pada gambar disampaikan jika akan ada kabar gembira pada 22 Agustus mendatang. Mudah-mudahan 22 Agustus mendatang ada kabar gembira dari Senayan. Semoga Jordi Amat dan Sandy Walsh semakin dekat membela timnas, tulis Hassani. Hassani hanya menyampaikan kabar untuk Jordi dan Sandy. Dan pergerakan hal ini karena Sheini menyusul dalam proses melengkapi berkas di Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai bek ini masih dibutuhkan oleh timnya, yakni Viking FK. Jika kabar ini benar, maka Sandy dan Jordi sudah ditunggu agenda FIFA Matchday saat bergabung dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani laga uji coba melawan timnas Curaçao yang akan digelar antara 19 sampai 27 September mendatang. Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, diprediksi akan puas mendengar kabar baik dari proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sejak tahun lalu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memang telah gencar mencari pemain berdarah Indonesia di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk membentuk timnas Indonesia yang kokoh, khususnya dalam menghadapi Piala Asia 2023. Setelah melalui proses pendekatan yang cukup lama, 3 pemain berdarah Indonesia, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sheini Patimana, menyatakan kesediaan mereka untuk membela timnas Indonesia. Oleh karena itu, proses naturalisasi pun mulai dilakukan sejak awal tahun 2022. Pada Mei lalu, para pemain sempat datang untuk memenuhi proses administrasi sekaligus berlatih bersama timnas Indonesia. Kini penantian panjang tersebut mulai menunjukkan titik terang. 2 dari 3 pemain, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat, dikabarkan semakin dekat menyandang status warga negara Indonesia. Sementara itu, proses naturalisasi Sheini Patimana lebih terlambat lantaran berkas yang diajukan ke Kemenkumham tidak secepat 2 pemain lainnya. Di sisi lain, program naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan Indonesia. Sudah ada puluhan pemain lain yang dinaturalisasi sejak tahun 2010 silam. Jadi timbul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini dilakukan? Apakah mungkin di masa depan kita melihat 11 pemain yang menjadi starter di skuad timnas semuanya pemain keturunan? Hassani lantas memiliki standar atau acuan mengenai seberapa banyak pemain naturalisasi yang bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, maksimal ada 4 pemain naturalisasi. Ada anggapan kedatangan pemain keturunan di timnas Indonesia punya dampak buruk. Utamanya adalah terhadap perkembangan pemain lokal mengenai kesempatan mereka untuk bermain di timnas Indonesia. Hassani justru melihat hal yang sebaliknya. Ia merasa kedatangan pemain keturunan justru bisa menjadi pemicu bagi pemain lokal untuk lebih berkembang. Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan kasih tahu Mimin bahasan apa yang menarik untuk kita ulas di konten selanjutnya.